Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di sebuah zaman di mana kebanyakan manusia mengagungkan ilmu pengetahuan. Kita hidup di sebuah zaman di mana kebanyakan manusia bangga jika dikatakan termasuk orang-orang yang berilmu. Namun sayangnya, ilmu pengetahuan yang dibangga-banggakan adalah semata-mata ilmu dunia, tanpa diiringi dengan pengetahuan dalam permasalahan agamanya. Kita dapati banyak dari mereka mengetahui rumus-rumus dalam berbagai bidang keilmuan. Namun kalau ditanya tentang bagaimana wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu mendapatinya tidak akan memberimu jawaban. Dan kenyataan ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir yang lebih mementingkan pengetahuan mereka tentang dunia dan sama sekali tidak mengetahui tentang perkara akhirat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui perkara-perkara dunia, sementara mereka terhadap akhirat adalah orang-orang yang lalai. Sifatnya orang-orang kafir mengagung-agungkan ilmu dunia sementara melupakan ilmu akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat di dalam Al-Quran menyebutkan dan menyinggung tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang urusan agamanya, yang peduli dengan akhiratnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Saksi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para malaikatnya pun bersaksi. Para malaikat pun bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk dijadikan sembahan kecuali Allah. Dua saksi. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu.
Mereka semua bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya satu ayat ini saja menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu dari berbagai macam sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hanya memilih dari kalangan manusia untuk Allah jadikan sebagai saksi hanyalah orang-orang yang berilmu tentang agama mereka. Allah tidak memilih golongan yang lain dari manusia. Dari manusia yang diangkat menjadi saksi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian dirinya dengan persaksian orang-orang yang berilmu. Allah menjadi saksi, orang-orang yang berilmu pun menjadi saksi. Digandengkan persaksian mereka berdua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian makhluknya yang paling utama di antaranya, yaitu adalah para malaikat. Yang keempat, masih dari satu ayat ini saja, yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi atas persaksian yang paling utama dan yang paling agung, yaitu persaksian la ilaha illallah. Semakin besar persaksian seseorang dalam suatu kasus, maka akan semakin tenar namanya di mata manusia. Semakin besar kasus seseorang yang ia menjadi saksi padanya, maka akan semakin dikenal orang namanya. Padahal dalam perkara dunia, bagaimana lagi jika persaksian tersebut adalah persaksian la ilaha illallah. Dari satu ayat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin bagi orang-orang yang memiliki ilmu, Allah mengangkat derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Meskipun sama-sama memiliki keutamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kalian. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya dari orang-orang yang tidak beriman. Dan kemudian dari orang-orang yang beriman tersebut, Allah mengangkat lagi dari mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Dibandingkan orang beriman yang biasa, yang tidak memiliki ilmu, Allah angkat lagi orang beriman yang memiliki ilmu. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menafikan kesetaraan dan kesamaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidaklah sama. Sebagaimana Allah juga menafikan, meniadakan kesamaan dan kesetaraan antara orang-orang yang akan masuk surga dengan para penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tidak sama. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Tidaklah sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah bedakan. Tidak sama. Ini diantara dalil yang menyatakan bobroknya sistem demokrasi dengan penghitungan suara. Dikarenakan suara orang yang bodoh dengan suara orang yang berilmu sekalipun akan dianggap sama. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara mereka.
dalam pemilu. Suara 10 orang bodoh akan bisa mengalahkan suara 1 orang yang pintar, dikarenakan kalah jumlah. Ini diantara yang menunjukkan kebatilan sistem yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seseorang orang yang baik. Tanda sebagai seseorang mendapatkan kebaikan dan diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Allah akan menjadikannya faham dan mengetahui tentang urusan agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menjadikannya ia paham dalam urusan agamanya. Berarti mafhum dari hadis ini, seseorang yang tidak paham tentang urusan agamanya, berarti Allah Subhanahu wa taala belum atau tidak ingin ia mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dari sini cukup kiranya ini sebagai motivasi bagi kita semua untuk semangat mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita dan berusaha semampu kita agar menjadikan kita di barisan orang-orang yang berilmu bersama dengan para nabi dan juga para ulama yang mengikuti langkahnya para nabi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan, setelah seorang berusaha menjadikan dirinya orang yang mengetahui ilmu agama atau siapapun dari kerabatnya, maka perlu diketahui bahwasanya tidak semata-mata seseorang berilmu kemudian itu menjadi patokan keutamaan dirinya dan kemuliaannya tanpa diiringi sifat-sifat yang lainnya. Tidak. Orang yang berilmu baru dikatakan berilmu tatkala ia memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Hanya mereka, hanya orang-orang yang berilmu. Allah membatasi. Di antara ciri ilmu seseorang bermanfaat adalah menimbulkan rasa khasyah di dalam hatinya, rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum ilmunya menumbuhkan sifat ini berarti ilmunya belum bermanfaat bagi dirinya. Bagaimanapun ia mempelajari ilmu tersebut, berapa lama pun ia mempelajari ilmu tersebut, dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sampai berlindung kepada Allah dari ilmu yang seperti ini, ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita dan mewanti-wanti kepada kita
agar semata-mata tidak tujuan seseorang memperbanyak ilmu pengetahuannya semata, namun dalam prakteknya tidak bermanfaat bagi dirinya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sedemikian tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala masih meminta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka bagaimana lagi dengan kedudukan kita yang jelas-jelas di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan jadikanlah ilmu yang telah kami miliki bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan